semua, perkenalkan nama saya Valda Zaria Purba dari kelas 10. Di sini saya akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Strukturnya yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang kedua, argumentasi. Menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelas argumen penulis. Ketiga, penegasan ulang pendapat. Berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi bagian pertama. Baik, saya akan memberikan contoh teks eksposisi yang bertema tentang COVID-19 atau Corona. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan karena penyebaran virus ini sangat cepat. Bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya di Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 117.000 terkonfirmasi virus corona dan yang meninggal dunia mencapai kurang lebih 5.425 jiwa. Dan bukan hanya di Indonesia saja, dari negara lain pun banyak korban yang berujung pada kematian daripada sembuh dari virus itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan virus ini begitu sangat ditakuti oleh banyak masyarakat. Salah satu dampak dari pandemi ini ialah pembelajaran para siswa. Siswa-siswi sekarang ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat sebagai PJJ. Kemendikbud selaku perumus kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sudah mempelajari semua fenomena dan dinamika di masyarakat selama pandemi dan sudah melakukan berbagai kajian bersama ahli dan praktisi hingga ke survei pemerintahan daerah serta yang paling penting membahas bersama semua stakeholder terkait yang puncaknya melahirkan SKB 4 Menteri yaitu Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri pada tanggal 19 Juni yang lalu, di mana pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan secara bertahap di daerah zona hijau berdasarkan rekomendasi gugus tugas. Lain dari itu, tidak diperkenankan adanya tatap muka dan pemerintah setempat diberi kewenangan untuk menentukan metode PJJ yang akan digunakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Bisa saja tatap maya, grup belajar daring atau PJJ daring lainnya, maupun PJJ luring. Sementara Kemendikbud selaku regulator akan mengevaluasi masing-masing sistem yang diterapkan Pemda melalui LPMP secara berkala. PJJ memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kita masih dapat belajar walau di masa pandemi. Negatifnya, kita belajar secara daring atau online yang menyulitkan ekonomi masyarakat saat ini. Belajar online atau daring itu memerlukan paket internet atau pulsa yang tidak sedikit. Sedangkan rata-rata orang tua saat ini mungkin ada yang di PHK akibat pandemi. Apalagi masyarakat yang memang kehidupannya sedang sangat krisis makin terbebani dengan daring ini. Banyak sekali orang tua yang merasa sangat kesusahan. Seharusnya pemerintah meringankan beban para orang tua dengan memberikan misalnya paket internet gratis atau yang lainnya yang dapat membantu para siswa dan orang tua di masa pandemi. Jadi, maka dari itu, agar kita tidak makin terbebani, kita harus mengikuti arahan pemerintah. Belajar jarak jauh tidak menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Maka ringankan beban orang tua dan tetap sehat di masa pandemi ini. Sekian tadi adalah pembahasan teks eksposisi dari saya. Terima kasih sudah menonton.
every time I show up.